kita bertemu lagi hari ini di Biada Sekolah Minggu. Kita sebentar mau memulai ibadah kita. Kita mau berdoa sebelum ibadah kita dimulai. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, penyertaan Tuhan selalu kami rasakan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mau memuji, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan akan senang akan pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Yeay. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay, kita katakan sekali lagi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya ya. Sebelum itu, kita mau naikkan syukur kita terakhir kali. Kita mau nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik ya. Dengan sikap doa semua adik-adik di rumah kita katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu habisnya Tuhan, habis. Amin.
Shalom. Selamat pagi semua. Bella siap memuji Tuhan. Lihat bintang di langit, indah berkelap-kelip. Lihat juga pelangi, indah berwarna-warni. Semua menceritakan Allah Maha Kuasa. Semua menceritakan betapa besar kuasanya. Betapa besar kuasanya. Betapa besar kuasanya. Dadah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Oke, mantap. Kedengeran sampai sini suaranya. Oke, ketemu lagi sama aku di sini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa ya. Oke, lupa, Cece mau kenalin kalian tahu hari ini aku nggak ngajar sendirian di sini. Cece bawa teman. Hayo tebak siapa namanya? Hayo. Tada! Halo, aku Piki. Aku Piki. Halo Piki. Halo adik-adik, ini temennya Cece, teman kalian juga, teman baru namanya Piki. Siapa namanya? Piki. Oke, Piki. Nah, Piki di sini mau ngapain emangnya? Aku mau belajar firman Tuhan. Oke, entar kita belajar bareng-bareng ya, teman-teman sama Piki. Oke, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mau. Oke, kita berdoa. Semuanya sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Piki juga ikut berdoa. Ikut berdoa semua teman-teman, adik-adik sama Cece ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, hingga hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat menjadi anak yang dengar-dengaran. Kami mau mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini Cici mau cerita sesuatu. Cici, kenapa Piki? Aku punya teman lain. Hah? Piki punya teman lain? Piki bawa juga ke sekolah minggu? Iya dong, aku bawa juga ke sekolah minggu. Kenalin dong sama Cece. Ya kan, biar teman-teman semua juga kenal. Siapa namanya? Yang pertama, siapa namanya? Namanya Peggy. Yo, what's up yo? Mana orangnya? Ini orangnya, ini. Yo, what's up yo? Halo semuanya, aku Peggy. Yo, what's up yo? Peggy di sini yo. Loh, aku nggak kelihatan jadinya Peggy ini mukaku. Peggy kesini mau ngapain? Yo, Peggy kesini mau dengar firman Tuhan yo. Iya, Peggy mau dengar firman Tuhan sama kayak Piki. Oke. Kalau gitu, Peggy sama Piki duduk yang manis dulu ya. Duduk yang manis. Jangan ngalangin Cece, ntar adik-adik teman-teman semuanya yang di rumah gak kelihatan mukanya Cece yang super cantik ini. Oke. Ada satu lagi. Siapa banyak banget, tapi bagus.
bagus banget, sesuai sama yang Cece mau ceritain hari ini. Kamu bawa teman siapa lagi? Aku bawa ini, tapi dia udah dewasa, tapi nggak apa-apa, dia mau dengerin firman Tuhan. Ya, namanya Miss Piggy. Aku kan Piki, dia Piggy. Halo semuanya, aku Miss Piggy. Loh, Miss Piggy mau ikut ini sekolah minggu juga? Iya, tentu saja. Aku mau belajar di sekolah minggu sama teman-teman semua yang di rumah. Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Tapi pas kalau mau belajar, kita duduk yang manis ya. Kita belajar sama-sama. Oh ya, tentu saja. Aku akan duduk yang manis bersama teman-teman semua di rumah. Sebentar ya, aku duduk. Oke. Hari ini Cece bawa teman-teman yang banyak ya. Sebenarnya Cece cuma bawa Piki, tapi Piki hebat sekali. Dia bawa Peggy juga. Dia bawa Miss Piggy juga. Ya ampun, namanya bikin pusing. Oke, Piki, Peggy, sama Miss Piggy udah duduk yang rapi. Adik-adik udah duduk yang rapi. Kita mau dengerin firman Tuhan, oke? Tapi sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau nonton sedikit aja video yang ini. Follow me, and I will make you fishers of men. Come here after me. And I will make you to become fishers of men. Oke adik-adik, tadi sudah nonton ya sama-sama videonya ya. Kira-kira adik-adik udah ngerti belum dari video itu? Belum, Cece itu apa sih maksudnya? Nah, hari ini Cece mau jelasin maksud video itu apa ya. Itu adalah video saat Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Yaitu ada siapa aja? Benar. Nah, lebih pastinya kita cek ya di Alkitab. Ayo anak-adik yang belum bawa Alkitabnya, pause dulu videonya. Kita ambil Alkitabnya, kita mau baca bareng-bareng. Teman-teman yang di sini, tada, mereka juga udah pegang Alkitab, ya. Kita mau baca di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Cece ulang, Matius 4 ayat 18 sampai 22. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 21, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya.
bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, di ayat-ayat ini teman-teman selalu adik-adik dia bilang meninggalkan dan mengikuti dia, meninggalkan dan mengikuti Yesus. Kira-kira maksudnya apa sih? Tapi kalau itu apa namanya yo? Kalau misalnya penjala manusia itu apa yo? Nah, Cece mau jelasin buat Peggy, buat teman-teman semuanya, penjala manusia itu apa sih? Nah, kalau penjala ikan itu kan, tadi kita lihat di videonya dia nebar jala. Adik-adik lihat kan, jala tuh maksudnya apa sih? Itu loh yang kayak kain tapi bolong-bolong dan sangat besar. Nah, itu gunanya adalah untuk nelayan. Pas ditebar jalanya, disebar di laut ya, dibuang di laut atau di danau. Waktu itu ini mereka di Danau Galilea. Ketika ditarik kembali, ikannya masuk adik-adik ke jala itu, terperangkap di jala itu ya, dia masuk ke dalam di jala itu, lalu bisa diangkat oleh si penjala ikan ini. Nah, adik-adik, dan jala itu besar sekali ya. Kalau jala itu besar adik-adik, jadi ikannya bisa dapat banyak. Tapi anehnya hari itu mereka nggak dapat ikan sama sekali adik-adik. Ya, hari itu nggak dapat ikan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kalian pergilah lebih dalam, katanya gitu. Jadi lebih dalam, lautnya lebih jauh gitu ya, danaunya lebih jauh, sorry. Dia pergi di Danau Galilea itu yang lebih jauh, lebih dalam. Setelah mereka ngikutin sarannya Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus suruh itu, perintahnya Tuhan Yesus, lalu mereka dapat ikan yang banyak adik-adik, banyak sekali ikannya. Ya, banyak sekali, sampai 2 perahu, kata Alkitab, 2 perahu nggak cukup. Nah, itu tadinya nggak dapat ikan sama sekali, jadi dapat banyak. Nah, itu dia. Itu penjala ikan adik-adik. Tapi apa tadi Peggy nanya penjala manusia sih Cece? Nah, Cece mau jelasin. Kalau misalnya penjala ikan itu nangkep ikan, penjala manusia yang Tuhan suruh, yang tugas Tuhan buat kita, kujadikan penjala manusia, itu maksudnya adalah kita agar dapat mengajak teman-teman kita yang belum percaya Tuhan atau yang malas ke gereja, untuk bisa percaya Tuhan, untuk bisa ke gereja rajin, untuk merasakan bahwa kasih Tuhan itu ada di dalam hidup mereka. Sama seperti kasih Tuhan ada di hidup kamu. Benar nggak adik-adik yang di rumah? Benar, aku dikasih Tuhan, makanya aku sering cerita ke teman-teman kalau Tuhan Yesus tuh baik. Benar. Nah, itu caranya jadi penjala manusia. Adik-adik bukannya nebar jala gitu. Aku tahu. Aku ini penjala manusia tahu. Oh ya, Piki, kamu penjala manusia. Bener sih. Iya. Tahu nggak aku udah rencana ya, aku udah bawa. Kalau aku mau jadi penjala manusia, aku pakai ini, Cece. Sebentar. Pakai ini nih. Parah. Ini kan, Cece, aku cuma punya yang ini nih. Ini aku mau pakai buat penjala manusia tuh. Peki, bukan gitu dong, masih pakai ini. Emang manusianya bisa dijala pakai ini? Oh, masa pakai itu sih? Piki, yo, kamu nggak keren yo. Nih, aku kasih lihat, aku juga bawa yo. Ini dia Cece, pasti yang ini benar. Peggy. Kalian, dasar nggak tahu. Ini tahu yang paling benar adalah aku, Nyonya Piggy, Miss Piggy. Pasti pakai ini kan, Cici? Zaman sekarang mah nggak ada yang pakai plastik, semuanya pakai kantong belanja. Terbuatnya dari kertas atau terbuat dari bahan, bukan dari plastik. Kita harus menyelamatkan bumi. Ya ampun, kalian ini menggemaskan sekali. Tapi Cece mau kasih tahu ya, maksudnya menjala manusia itu bukan pakai tas belanja, bukan pakai kantong kresek, bukan juga pakai kantong plastik kiloan. Tapi menjala manusia itu kita menggunakan diri kita untuk sebagai menjadi saksi. Gimana sih caranya? Tadi Piki udah bilang. Hayo apa adik-adik dengar nggak? Dia menceritakan kasih Tuhan yang terjadi dalam diri dia kepada teman-temannya. Begitu. Jadi cara yang pertama agar kita dapat menjala manusia pertama adalah bersaksi.
jadi saksi. Nggak usah yang mesti naik mimbar, nggak usah mesti cerita ke banyak orang sekaligus gitu, nggak usah. Satu persatu sahabat kalian aja, teman sebelahnya, atau di sekolah kamu ada yang teman yang belum percaya Tuhan Yesus, kamu ceritakan seberapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup kamu yang kamu alami. Cece percaya masing-masing di antara kalian pasti mengalami kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kalian kan? Nah, itu ceritakan adik-adik agar mereka merasa, oh, Tuhanmu sungguh luar biasa, mau dong aku mengenal, mau dong aku belajar. Kok bisa sih sungguh mengasihi kamu sebegitunya? Nah, akhirnya mereka kan penasaran, mereka mau mengenal Tuhan kita. Cara yang pertama adalah menjadi saksi, bercerita apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kamu, apa yang baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kamu, betapa baiknya Tuhan, kita ceritakan. Nah, tapi adik-adik, kalau misalnya kita udah ceritakan ke satu orang, kita ceritakan ke dua orang, ketiga orang, keempat orang, kelima orang, akhirnya banyak yang kita ceritakan orang-orang, akhirnya kita bisa mendapatkan banyak jiwa untuk Tuhan, untuk mengenal Ia lebih baik. Itu jadi penjala manusia, cara pertama. Cara kedua adalah, aku tahu. Apa Peggy cara kedua? Cara kedua adalah dengan diri kita sendiri. Benar banget Peggy. Cara kedua adalah dengan menggunakan diri kita sendiri untuk menjadi hal yang dapat bisa dilihat oleh teman-teman sebangku kita, teman-teman sepermainan kita, ya. Caranya adalah ketika kita bersikap baik, adik-adik, bersikap menurut hatinya Tuhan, menurut kesenangan Tuhan, kita mencerminkan perilaku-perilaku Tuhan, maka teman-teman kita yang tadinya nggak percaya Tuhan bisa melihat, ini anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus, sikapnya sangat baik, mulutnya sangat baik, perilakunya, pikirannya sangat baik, ya. Jadi orang-orang bisa lihat ke diri kita bahwa kita itu adalah anak yang berperilaku baik, tidak suka berbohong, lalu sopan dengan orang tua. Jadi mereka penasaran, ini anaknya siapa sih? Kalau misalnya ada yang nanya, ini anaknya siapa? Kita jawabnya siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Ya, anaknya Tuhan Yesus dan anak mami papi. Benar? Nah, kita bisa membuat mereka menjadi penasaran. Siapa sih Tuhannya mau dong belajar? Siapa sih Tuhannya mau juga dong mengenal Tuhannya kamu? Kok bisa sih anak ini jadi manis sekali? Tutur katanya, caranya bicara, caranya berpikir, dan caranya bertindak manis sekali. Nah, itu ya. Yang kedua adalah dengan diri kita sendiri. Oh, kayak aku dong, Cece. Aku manis sekali. Aku manis sekali. Aku manis sekali loh. Benar, Piki. Kamu manis sekali. Cece juga. Ya, jadi contohnya begini. Cece mau kasih tahu. Kita kadang suka bohong ya. Cece juga masih suka kok adik-adik. Tapi yang mau Cece kasih tahu adalah kita harus belajar pelan-pelan, terus menerus setiap hari. Gak bisa besok tiba-tiba langsung jadi kayak manis, tiba-tiba jadi gak bohong, tiba-tiba jadi gak marah-marah. Enggak, itu akan susah di maintainnya, itu akan susah untuk kita terus-terusan seperti itu. Tapi kita mau belajar terus, belajar mengurangi sifat jelek kita, agar orang-orang lihat bahwa wow, ini loh didikan anak sekolah minggu, ya, yang diajari oleh Tuhan Yesus dari Alkitab. Jadi kita melakukan apapun yang Tuhan Yesus membuat Tuhan Yesus merasa disenangkan, ya adik-adik. Kita pelan-pelan kurangin, lama-lama jadi terbiasa nggak bohong adik-adik, ya. Nah, itu mesti pelan-pelan, nggak bisa cepet-cepet. Cici juga masih belajar. Nah, kita semua sama-sama belajar ya. Iya, kita juga belajar. Benar, kita semua sama-sama belajar, ya, pelan-pelan. Jadi tadi hari ini yang kita pelajarin yang pertama untuk menjadi penjala manusia adalah apa, Miss Piggy? Untuk menjadi penjala manusia yang pertama kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita. Benar, Miss Piggy. Yang pertama adalah kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kita bersaksi betapa baiknya Tuhan di kehidupan kita kepada teman-teman kita ceritain, ya. Yang kedua apa? Piki, yang kedua apa? Yang kedua ini Cici, kita
harus menjadi pribadi yang baik. Jadi Tuhan Yesus disenangkan. Terus teman-teman juga lihatnya, wah, anak sekolah minggu ini baik sekali, dia jadi ikut sekolah minggu. Benar banget. Nah, yang kedua adalah bersikap baik yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita bisa supaya teman-teman kita jadi mau ikut sekolah minggu juga. Nah, setelah kita melakukan dua hal itu, adik-adik, kita boleh ajak teman-teman, tapi jangan maksa ya. Kita ajak teman sekolah minggu kita ajak tetangga kita. Ayo ikut sekolah minggu. Di sekolah minggu ceritanya seru loh. Ayo ikut sekolah minggu. Kita di sekolah minggu bisa nyanyi loh ya. Jadi kita mengajak juga. Nah, itu adalah pekerjaan penjala manusia. Kita mengajak teman-teman kita yang belum percaya Tuhan atau yang malas ke gereja untuk kita bisa rajin, kita sama-sama ke gereja, percaya oleh Tuhan, mengenal Tuhan, dan belajar tentang Tuhan Yesus. Adik-adik ya, bersama-sama. Tapi nggak maksa caranya, karena ketika kita menjadi penjala manusia, Tuhan akan nolong kita untuk kita dapat bekerja dengan baik. Sehingga semua yang kita sudah lakukan itu ya, bersaksi dan bersikap baik, itu nanti Tuhan yang luluhkan hati mereka, sehingga mereka mau ikut sama-sama kita ke gereja ketika kita ajak. Gitu ya adik-adik ya. Jadi poinnya diingat, jangan lupa kita harus mulai belajar pelan-pelan, kita harus berubah pelan-pelan. Jadi nanti kita besok-besok bisa kayak Piki. Benar, Piki hari ini bawa temannya 2 adik-adik. Hebat sekali, tepuk tangannya semuanya. Hebat sekali, dia bawa Peggy, dia bawa juga Miss Piggy, dia bawa temannya. Besok kamu bawa juga ya teman kamu ke gereja, atau kamu sebarin video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Atau juga kalian juga bisa nonton ini bareng teman-teman kamu, bareng saudara kamu, bareng mama papa kamu juga ya. Jangan lupa, kita ini harus menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus menugaskan kita untuk menjadi penjala manusia. Caranya tadi udah Cece sebutin. Dan hari ini selesai dah sampai sini ceritanya. Kita mau baca ayat hafalan, baca dulu, abis itu nanti kita akan hafalin ya. Semuanya di Matius 4 ayat 19. Ulang, Matius 4 ayat 19. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Oke, Piki udah hafal belum? Oh, Piki apal. Piki mau baca juga ya? Piki mau baca juga. 1, 2, 3. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Pintar Piki. Nah, Piki aja hafal adik-adik. Jangan lupa kalian juga hafalin. Ini tugas penting yang Tuhan kasih buat kita semua. Caranya pasti bisa lah, ya kan? Orang kita menceritakan kebaikan Tuhan, pasti kita semua di rumah punya kebaikan dari Tuhan masing-masing ya ceritanya. Nanti kalau misalnya kita ketemu, jangan lupa cerita-cerita Cece ya, biar kita menjadi saksinya Tuhan, dan juga kita bisa bersikap baik sehingga nantinya orang-orang bisa melihat cerminan sikap Tuhan dalam hidup kita. Oke adik-adik, setelah itu kita tutup ibadah ini, kita mau berdoa sama-sama. Sikap doa yang baik ya, teman-teman juga di sini berdoa. Sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong biar apa yang kami dengarkan yang baik dapat kami terima dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau belajar menjadi saksimu, menceritakan apa yang Engkau telah lakukan di kehidupan kami, kepada teman-teman kami, kepada saudara kami, kepada orang tua kami, dan kepada keluarga besar kami. Tuhan, kami juga mau memiliki sikap yang baik, memiliki perilaku seperti Engkau, menjadi cerminan Engkau. Kami mau belajar terus belajar setiap hari, sehingga kami menjadi lebih baik lagi, sehingga orang lain dapat melihat bahwa wah, anaknya Tuhan Yesus sangat baik, dan mereka mau belajar mengenal Engkau lebih lagi di sekolah minggu. Tuhan Yesus yang bekerja, Tuhan, kami berdoa Tuhan agar besok-besok kami dapat menjadi penjala manusia, membawa teman-teman kami yang belum percaya Tuhan menjadi percaya akan Engkau, mau mengenal Engkau di sekolah minggu bersama-sama dengan kami, mau memuji-muji nama Engkau juga.
bersama-sama. Tuhan juga tidak lupa kami mau berdoa. Sekarang ini sedang banyak virus-virus, kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk mama papa, untuk saudara kami, kakak adik. Mau berdoa juga untuk teman-teman kami, dan berdoa untuk diri kami sendiri. Tuhan proteksi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jagai kami agar kami tidak terkena virus. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami imun yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat, sehingga kami dapat terus sehat Tuhan, dan dapat bersekolah minggu terus. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang sakit, sudah terkena virus atau sakit yang lainnya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan agar virus itu Tuhan yang usir, biar Tuhan yang sembuhkan mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan pulihkan mereka, dan Tuhan jagai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai beribadah hari ini, kami mau pulang, kami mau kembali beraktivitas. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami sepanjang minggu ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sampai jumpa minggu depan. Nanti kita belajar tentang hal-hal lainnya. Dadah, God bless you. Bye-bye.